Spoiler alert. Video ini mengandung bocoran cerita serial What If episode pertama yang bisa saja mengganggu lo yang belum nonton. Setelah dihibur oleh Loki pada bulan Juni lalu, penggemar MCU kembali bakal disajikan dengan serial terbaru Marvel pada Agustus 2021 ini, yaitu What If. Serial yang mulai tayang pada 11 Agustus ini memiliki format animasi dan menampilkan semesta alternatif di MCU dan dinarasikan oleh Uatu alias The Watcher. Serial ini pun kabarnya berstatus canon alias berkaitan dengan kelanjutan MCU. Pada episode pertamanya ini, kita disajikan dengan semesta alternatif di mana sosok yang menjadi subjek percobaan proyek Super Soldier adalah Peggy Carter, bukan Steve Rogers. Hal ini tentunya membuat sejumlah hal yang ada di semesta itu berbeda dengan di MCU, atau lebih tepatnya di film Captain America The First Avenger. Dalam episode pertama serial What If ini, kita pun diperlihatkan dengan aksi Peggy Carter sebagai Kapten Carter dalam memberantas Hydra di Perang Dunia Kedua. Tak cuma itu, kita juga ditampilkan dengan sosok Steve Rogers yang menggunakan teknologi canggih buatan Howard Stark, serta berbagai macam konflik baru lainnya. Penasaran bagaimana keseruan episode pertama serial What If? Langsung saja lo simak review gua di video ini. Yang pertama, Nexus Event yang membuat Peggy Carter menjadi Super Soldier. Kalau lo nonton serial Loki, pasti tahu bahwa multiverse atau semesta alternatif tercipta akibat Nexus Event atau sebuah kejadian yang seharusnya tidak terjadi di Sacred Timeline. Nah, konsep ini pun turut diangkat dalam serial What If, di mana ada sebuah fenomena yang seharusnya tak terjadi di film Captain America The First Avenger. Dalam semesta aslinya, tepat sebelum Steve Rogers masuk ke kapsul yang membuatnya mendapatkan kekuatan Super Soldier, Peggy Carter diminta untuk pergi dan menyaksikan prosesnya dari lantai 2. Namun, di serial ini, Peggy menolak untuk pergi dari tempat itu yang kemudian menjadi Nexus Event yang menciptakan semesta alternatif. Meski tindakan Peggy terbilang too simple, dampaknya terhadap semesta itu terbilang cukup besar. Sebab, dengan Peggy menolak untuk menyaksikan dari lantai 2, seluruh tamu undangan juga ikut turun dan menonton proses itu dari dekat. Tamu undangan itu pun termasuk mata-mata Hydra yang dalam versi filmnya menembak Abraham Erskine dan mencuri serum Super Soldier setelah eksperimen itu selesai. Namun, akibat Nexus Event Peggy tersebut, sang mata-mata Hydra justru mencuri serum Super Soldier sebelum eksperimennya dimulai dan menembak sejumlah orang, termasuk Steve Rogers. Di kondisi ini, kapsul yang sudah dinyalakan pun akan sia-sia seandainya tidak ada orang yang menjadi subjek eksperimen. Hasilnya, Peggy pun menggantikan Steve untuk menjadi subjek percobaan yang kemudian membuatnya menjadi Super Soldier. Yang kedua, isu kesetaraan gender yang dihadapi oleh Peggy Carter. Dalam versi filmnya, Steve Rogers bisa dibilang secara tidak langsung memenuhi fungsinya sebagai program Super Soldier milik tentara Amerika Serikat yang diciptakan untuk melawan Hydra. Sebab dia hanya dijadikan subjek eksperimen lagi oleh pemerintah yang mengambil darahnya untuk menciptakan lebih banyak Super Soldier. Bahkan, dia sempat menjadi alat propaganda dulu sebelum akhirnya beraksi sebagai superhero. Masalah yang sama pun turut dialami oleh Peggy Carter di serial What If. Namun, masalah yang dihadapi oleh Peggy sehingga bisa beraksi sebagai superhero lebih berkaitan dengan isu kesetaraan gender. Hal ini pun sudah bisa dilihat ketika salah satu orang pemerintah sempat melarang Peggy saat hendak masuk ke kapsul Super Soldier hanya karena dia wanita. Lalu, ketika Peggy sudah menjadi Super Soldier pun, orang pemerintah tersebut tetap tidak menganggap Peggy sebagai sosok yang istimewa atau seorang prajurit sekalipun. Hal ini dikarenakan pada era Perang Dunia II hampir tidak ada tentara wanita, serta bisa dibilang belum ada kesetaraan gender sehingga kaum wanita selalu dianggap lemah. Beruntung, Peggy Carter mendapat dukungan dari Howard Stark yang kemudian memberikannya tameng vibranium serta kostum untuk bertarung. Sejak itulah, Peggy akhirnya bisa membuktikan ke seluruh orang bahwa dia tetap bisa menjadi pahlawan perang meski seorang wanita. Yang ketiga, Steve Rogers yang menggunakan armor Hydra Stamper. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, dalam serial What If, Steve Rogers dikisahkan batal menjadi Super Soldier karena tertembak sebelum eksperimennya. Tak cuma itu, Steve Rogers juga mengalami sedikit kelumpuhan akibat lukanya tersebut. Kejadian ini tentunya membuat peluang Steve Rogers untuk ikut serta di Perang Dunia Kedua menjadi semakin kecil. Namun, pada akhirnya Steve bisa beraksi berdampingan dengan Kapten Carter di medan perang melawan Hydra.
Hal ini terjadi karena Steve memakai armor Hydra Stomper yang diciptakan oleh Howard Stark dan ditenagai oleh Tesseract. Meski dibuat di era yang belum modern, armor itu sudah terbilang canggih dan memiliki daya serang dahsyat yang tentunya sangat cukup untuk mengalahkan Hydra. Yang keempat, Red Skull yang kurang terasa mengancam. Meski berlatar di semesta alternatif, alur dari episode pertama serial What If bisa dibilang cukup sama dengan Captain America The First Avenger. Hanya saja, versi semesta alternatif yang ada di serial ini kalau bisa dibilang sangat minim keberadaan sosok villain. Bahkan, Red Skull yang pada filmnya menjadi villain utamanya justru terkesan hanya sekedar menjadi cameo dalam serial What If ini. Kalau bisa dibilang, episode pertamanya ini memang benar-benar hanya berfokus pada arcs Peggy Carter sebagai superhero sehingga tidak terlalu mementingkan keberadaan villainnya. Atau mungkin, masalah durasi yang menjadi penyebab mengapa keberadaan villain seperti Red Skull menjadi kurang tereksplor. Meski begitu, rasanya kurang tepat membuat sesosok super villain seperti Red Skull seolah kehilangan aura mengancamnya di serial ini. Apalagi di bagian akhir episodenya, Red Skull tewas dengan cara yang terbilang cukup konyol karena tidak ada perlawanan sama sekali ketika sejumlah tentakel dari alien raksasa keluar dari Tesseract. Terakhir, Peggy Carter yang terdampar di masa depan. Pada akhir episodenya, Kapten Carter dikisahkan bertarung melawan sesosok alien raksasa yang mengeluarkan tentakel dari Tesseract. Supaya wujud utuh alien itu tidak keluar ke dunianya, Peggy pun mendorong masuk alien tersebut ke dalam Tesseract yang turut membuatnya terbawa masuk. Hal ini bisa dibilang mirip dengan pengorbanan Steve Rogers yang menenggelamkan pesawatnya di versi filmnya. Beberapa saat kemudian, kita pun diperlihatkan dengan adegan di mana Peggy Carter akhirnya bisa keluar lagi dari Tesseract. Namun, sosok yang ditemui itu bukanlah Steve Rogers atau Howard Stark, melainkan Nick Fury serta Clint Barton alias Hawkeye. Hal ini pun menandakan bahwa Peggy telah terkurung di Tesseract selama 70 tahun lebih dan baru keluar saat Fury melakukan eksperimen pada Tesseract. Ending dari episode ini pun terbilang menggantung untuk sebuah serial antologi atau yang kisahnya tak berkaitan di setiap episodenya. Meski begitu, produser eksekutif dari serial ini sempat mengungkapkan bahwa Kapten Carter akan menjadi salah satu karakter yang bakal kembali di season of What If selanjutnya. Jadi kemungkinan kisah dari Kapten Carter masih tetap akan berlanjut. Nah, itulah ulasan gua terkait serial What If episode pertama. Sambil menunggu episode keduanya tayang di pekan depan, mari tuliskan pendapat lu terkait episode pertamanya ini di kolom komentar di bawah. Gua tunggu ya.